Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah matematika diskrit. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dasar logika. Adapun outline atau materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama mengenai kalimat deklaratif, kemudian ada proposisi majemuk, konjungsi, disjungsi, negasi, dan juga tabel kebenaran. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif atau yang biasa juga disebut sebagai proposisi merupakan kalimat yang dapat diketahui nilai kebenarannya, apakah bernilai true atau false, tapi tidak bisa kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Beberapa contoh proposisi diantaranya, yang pertama, 21 adalah bilangan ganjil. Ini merupakan contoh proposisi atau contoh kalimat deklaratif dengan nilai kebenaran true atau benar. Kemudian contoh yang kedua, Majene adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Kalimat ini juga merupakan proposisi, tapi nilai kebenarannya adalah salah karena dalam hal ini ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ialah Mamuju, bukan Majene. Selanjutnya, 3 adalah bilangan prima, juga merupakan contoh proposisi dengan nilai kebenaran true. Dan yang terakhir, 8 lebih besar atau sama dengan akar kuadrat dari 16. Ini juga merupakan proposisi dengan nilai kebenaran true karena akar kuadrat dari 16 itu adalah 4. Nah, contoh kalimat yang bukan merupakan proposisi diantaranya, yang pertama, isilah gelas tersebut dengan air. Ini merupakan kalimat perintah, bukan proposisi karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya true atau false. Yang kedua, jam berapa Andi pulang? Ini juga bukan proposisi, melainkan sebuah kalimat tanya karena juga tidak bisa diketahui nilai kebenarannya. Yang ketiga, X tambah 3 sama dengan 8. Ini juga bukan proposisi kecuali kalau kalimatnya kita ubah menjadi X tambah 3 sama dengan 8, di mana X sama dengan 5. Nah, kalau nilai X-nya diketahui, maka proposisi atau kalimat ini disebut sebagai proposisi karena bisa kita ketahui dia benar atau salah. Nah, lanjut untuk lambang proposisi sendiri dilambangkan dengan huruf kecil, bisa menggunakan P, Q, R atau A, B, C dan seterusnya selama dia huruf kecil. Kenapa harus huruf kecil? Karena untuk menotasikan nilai kebenaran atau nilai true false-nya akan dilambangkan dengan huruf kapital. Nanti akan kita bahas. Jadi itu untuk membedakan yang mana yang proposisi, yang mana yang merupakan nilai kebenaran. Ini contoh dari penggunaan lambang proposisi. Yang pertama diinisialisasikan sebagai P, Q, kemudian R, dan perlu diingat sekali lagi bahwa lambangnya harus merupakan huruf kecil atau lowercase. Nah, lanjut mengenai proposisi majemuk. Proposisi majemuk sendiri merupakan penggabungan dua proposisi atau lebih dengan menggunakan kata penghubung. Jadi untuk hari ini kita akan membahas dua kata penghubung, yaitu dan, kemudian ada atau juga. Kita akan bahas di sini bagaimana menggabungkan dua proposisi menjadi satu proposisi majemuk. Nah, yang pertama konjungsi atau kata penghubung dan. Misalkan P dan Q adalah dua buah proposisi. Nah, apabila dia
digabungkan menjadi satu proposisi majemuk, dia disebut konjungsi yang merupakan kata penghubung dan. Adapun notasinya adalah sebagai berikut. Nah, perlu diingat agar tidak tertukar-tukar yang mana yang merupakan notasi dari konjungsi dan yang mana yang merupakan notasi dari disjungsi, karena keduanya hampir mirip. Nah, yang kedua adalah disjungsi yang merupakan kata penghubung atau. Adapun notasi untuk disjungsi adalah sebagai berikut, sedikit berbeda dari konjungsi yang tadi, jadi perlu benar-benar diperhatikan yang mana yang konjungsi, yang mana yang disjungsi. Kemudian ada juga yang disebut dengan negasi atau ingkaran. Untuk negasi sendiri dia hanya memerlukan satu proposisi, jadi dia tidak menggabungkan, hanya menggunakan satu proposisi. Tetapi di sini fungsi negasi adalah untuk mengingkari atau mentidakkan proposisi tersebut. Notasinya bisa seperti ini, atau ada juga yang menuliskan seperti ini, terserah adik-adik mau pakai yang mana, tapi jangan menggunakan tanda minus ya, karena agak sedikit berbeda. Nah, selanjutnya mengenai tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan tabel nilai yang akan mendefinisikan nilai kebenaran keseluruhan kalimat berdasarkan nilai kebenaran masing-masing dari kalimat penyusunnya. Nah, nilai kebenaran sendiri adalah nilai yang terdapat pada tabel kebenaran yang nilainya ada dua, apakah benar atau salah, dan dia dinotasikan dengan huruf kapital ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau dia huruf kapital berarti dia nilai kebenaran, kalau dia huruf kecil atau lowercase maka dia adalah proposisi. Ada 3 cara untuk menotasikan nilai kebenaran ini di tabel kebenaran. Untuk nilai kebenaran benar ada 3 cara, begitu juga yang salah. Jadi yang pertama, kalau untuk nilai kebenarannya benar bisa dinotasikan dengan true atau T, kemudian B atau benar, dan juga 1. Kemudian untuk yang salah juga ada 3 cara, bisa menggunakan F atau false, kemudian S atau salah, dan 0. Tapi perlu diingat dalam penggunaannya harus digunakan secara berpasangan. Jadi kalau menggunakan true berarti pasangannya false, kalau menggunakan benar berarti pasangannya adalah salah. Begitu juga dengan menggunakan 1 atau 0. Nah, kita bahas mengenai tabel kebenaran dari kata penghubung dan atau konjungsi. Nah, kita ambil sebuah contoh. Ada sebuah lowongan pekerjaan yang memiliki persyaratan di mana pelamarnya harus menguasai PHP dan JavaScript sehingga pelamar tersebut bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Nah, di sini jadi ada 2 kondisi ya. Yang pertama, pelamar menguasai PHP, kita deskripsikan di sini sebagai P. Kemudian pelamar menguasai JavaScript, kita lambangkan sebagai Q. Nah, untuk mengetahui nilai kebenarannya untuk masing-masing kemungkinan, jadi kita bikin tabel kebenaran. Tabel kebenaran bentuknya seperti ini. Jadi untuk masing-masing kolomnya itu merupakan jumlah kalimat penyusun proposisi majemuk. Jadi di sini ada P, Q, kemudian ada P dan Q, karena tadi persyaratannya adalah pelamar harus menguasai PHP dan JavaScript. Kemudian untuk menentukan jumlah barisnya, ini diperoleh dari 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah proposisi tunggalnya. Jadi proposisi tunggalnya di sini
hanya ada dua, yaitu pelamar menguasai PHP atau P dan pelamar menguasai JavaScript atau Q. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Maka jumlah barisnya ke bawah adalah 4. Yang untuk header tabelnya atau judulnya itu kita tidak hitung sebagai satu bagian dari barisnya, karena perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan tabel tentu harus ada headernya. Nah, yang pertama, kondisi yang pertama adalah pelamarnya benar-benar menguasai PHP, dan yang kedua, pelamar tersebut juga benar menguasai JavaScript, maka tentu dia akan diterima untuk lowongan pekerjaan tersebut. Nah, untuk kondisi yang kedua, misalnya pelamar tersebut menguasai PHP, akan tetapi ternyata pelamarnya tidak menguasai JavaScript, makanya di sini ada false atau F. Karena persyaratannya pelamar tersebut harus menguasai kedua-duanya, maka dia menyatakan false atau tidak diterima. Nah, kondisi yang ketiga, pelamar tersebut tidak menguasai PHP akan tetapi menguasai JavaScript. Di sini juga dia tidak akan diterima karena kembali ke persyaratan yang tadi, harus menguasai kedua-duanya. Dan yang terakhir, kemungkinan terakhir, pelamarnya tidak menguasai PHP, begitu juga dengan JavaScript, kedua-duanya tidak dikuasai. Mungkin pelamarnya hanya iseng atau salah melihat lowongan, mungkin bisa seperti itu. Maka tentu pelamar tersebut tidak akan diterima karena tidak memenuhi persyaratan dari apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Maka kesimpulannya adalah pada penggunaan konjungsi atau kata penghubung dan akan memberikan nilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataannya benar. Oke, kemudian masuk ke tabel kebenaran dari disjungsi. Cara membuat tabel kebenarannya juga masih sama, penentuan jumlah kolom dan barisnya juga masih tetap sama, tapi di sini ada sedikit perbedaan pada contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya di sini lowongan pekerjaannya itu hanya mensyaratkan bahwa pelamarnya menguasai PHP atau menguasai JavaScript, jadi tidak harus kedua-duanya. Ya, pelamarnya menguasai PHP atau menguasai JavaScript. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, sini ada, kita ambil contoh, ada seseorang yang bernama Hana. Jadi Hana ini menguasai PHP, benar dia menguasai PHP, dan dia juga benar menguasai JavaScript, maka tentu dia akan diterima. Meskipun tadi lowongan pekerjaannya hanya mensyaratkan bahwa salah satunya saja yang dikuasai, tentu ini akan menjadi nilai plus untuk si Hana ini sehingga dia diterima di perusahaan tersebut. Maka apabila kedua-duanya benar, maka dia tetap bernilai benar. Untuk kemungkinan yang kedua, Hana benar menguasai PHP tapi dia tidak menguasai JavaScript. Di sini untuk kata penghubung disjungsi dia tetap bernilai benar karena persyaratannya tadi dia hanya harus menguasai salah satunya saja. Begitu juga untuk kemungkinan ketiga, di mana Hana tidak menguasai PHP tapi menguasai JavaScript, dia tetap diterima. Akan tetapi kalau dia tidak menguasai kedua-duanya, tentu dia bernilai false dan tidak akan diterima untuk kategori pekerjaan tersebut. Nah, jadi kesimpulan untuk disjungsi sendiri, konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya itu salah. Ya. Nah, yang ketiga adalah negasi atau ingkaran. Jadi
Kembali lagi, untuk negasi dia tidak menghubungkan dua buah kalimat tetapi mengingkari suatu proposisi. Jika proposisinya bernilai benar pada awalnya, maka negasinya atau ingkarannya akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, jika proposisi awalnya bernilai salah, maka ingkarannya akan bernilai benar. Kesimpulan untuk negasi, jika suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkarannya akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita lihat contoh penggabungan dengan kalimat. Di sini ada dua buah kalimat. Yang pertama, proposisi P, hari ini hujan, kemudian proposisi Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi kita akan mencoba menggabungkan kedua kalimat ini menggunakan konsep konjungsi dan disjungsi, dan kita akan cari juga bagaimana negasinya. Yang pertama menggunakan konsep konjungsi atau kata penghubung dan. Jadi ketika kedua kalimat ini digabungkan menjadi satu proposisi majemuk, akan menjadi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Apabila dituliskan dalam bentuk notasi, maka bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, penggunaan disjungsi. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Notasinya adalah seperti berikut. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai tertukar yang mana notasi dari konjungsi dan yang mana notasi dari disjungsi, karena hampir mirip. Adapun negasi dari hari ini hujan berarti hari ini tidak hujan, atau bisa juga dituliskan tidak benar hari ini hujan. Itu adalah mengingkari, dan notasinya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk negasi dari Q, karena proposisi awalnya adalah murid-murid diliburkan dari sekolah, jadi bisa kita tuliskan untuk negasinya murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Atau bisa juga tidak benar bahwa murid-murid diliburkan dari sekolah, itu sama saja karena sama-sama mengingkari pernyataan awal yang ada. Seperti ini. Nah, yang terakhir ada tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang akan bernilai benar untuk semua kasus. Jadi pada tabel kebenarannya nanti dia akan bernilai benar untuk di akhirnya. Contohnya seperti ini, terdapat sebuah proposisi majemuk yang dinotasikan sebagai P atau negasi P dan Q. Ketika sudah dicari, maka bisa dilihat pada kolom terakhir semuanya bernilai true. Berbeda dengan kontradiksi, kalau tadi tautologi dia bernilai benar untuk semua kasus, maka untuk kontradiksi akan bernilai salah untuk semua kasus. Ini contoh untuk kontradiksi. Jadi ada proposisi majemuk P dan Q atau negasi P. Nah, bisa dilihat di kolom terakhirnya semuanya bernilai false atau salah, maka dia disebut sebagai kontradiksi. Nah, untuk latihan di sini kita ingin membentuk atau membuat suatu tabel kebenaran dari proposisi majemuk P dan Q atau negasi Q dan R. Jadi yang pertama, untuk membuat tabel kebenarannya perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah kolomnya, itu dibentuk dari semua proposisi tunggal yang ada dan juga proposisi majemuk sampai pada akhirnya proposisi majemuk yang dicari ya. Kemudian untuk barisnya juga masih sama, 2 pangkat N ya, 2 pangkat N, dimana N adalah jumlah proposisi tunggal. Jadi proposisi tunggal yang ada di sini adalah P, Q, kemudian ada R.
Kenapa negasi Ki tidak dimasukkan? Karena dia merupakan bentuk negasi atau ingkaran dari Ki, jadi itu memang tidak kita masukkan. Jadi hanya ada 3 proposisi tunggal yang dimaksud di sini, yaitu P, Q, dan R, sehingga jumlah barisnya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Untuk mengisi nilai kebenaran pada tabel kebenaran, cara mudahnya bisa seperti ini. Jadi kita bagi 2 dulu untuk mengisi P, kemudian dituliskan true sebanyak 4 kali atau setengah dari baris pada tabel kebenarannya, kemudian selanjutnya diisi false. Bisa juga kalian isi false dulu kemudian true, akan tetapi harus tetap konsisten untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya. Jadi kalau di awalnya kalian sudah tuliskan bahwa yang pertamanya adalah true, maka untuk kolom selanjutnya juga harus true yang pertama kali dituliskan. Tapi kalau yang pertama kalian tuliskan adalah false, maka untuk kolom-kolom selanjutnya yang dituliskan juga adalah false. Ini adalah pengisian dari kolom P atau proposisi P. Selanjutnya untuk mengisi Q, nah kita bagi 2 lagi. Jadi tadi ketika 8 kita bagi 2 itu 4, jadi 4 pertama kita isi true, 4 selanjutnya kita isi false. Kemudian 4 yang tadi untuk mengisi Q kita bagi 2 lagi jadi 2. Jadi di sini 2 baris pertama kita isi sebagai true, kemudian 2 baris selanjutnya diisi false. Begitu juga untuk 4 baris selanjutnya, 2 baris selanjutnya diisi sebagai true, dan yang terakhir diisi sebagai false. Untuk mengisi R, kita bagi 2 tadi dari yang Q, true yang dari Q. Jadi hanya akan berselang satu-satu saja, jadi true false true false true false dan seterusnya. Nah, untuk mengisi kolom P dan Q yang perlu diperhatikan hanya ada 2 proposisi, yaitu P kemudian Q, dan perlu diingat untuk nilai kebenaran dengan menggunakan konsep konjungsi, proposisi tersebut hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataannya benar. Makanya di sini hanya ada 2 true karena hanya pada baris pertama dan kedua yang kedua-duanya bernilai benar. Kemudian untuk mengisi kolom dari negasi Q, jadi untuk negasi sendiri, jika proposisi awalnya bernilai true atau benar, maka negasinya adalah false. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya untuk mengisi negasi Q dan R diperoleh dari kolom negasi Q dan juga R. Jadi yang perlu diperhatikan di sini hanya ada 2 kolom. Dan yang terakhir untuk mengisi proposisi majemuk yang terakhir, nah hanya perlu dilihat kalimat susunan dari proposisi penyusunnya saja, dan perlu diperhatikan juga yang terakhir ini dia menggunakan konsep disjungsi, di mana konsep disjungsi itu hanya akan bernilai salah jika kedua-duanya salah. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.